Action. Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nat renungan kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nat renungan kita tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Saudari dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang ingin hidup tentunya di dalam sukacita, hati yang gembira. Sekalipun situasi hidup ini banyak hal yang sulit kita hadapi, dibelenggu oleh berbagai persoalan, berbagai masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Namun sejatinya setiap orang ingin agar sukacita menjadi bagian dari perjalanan kehidupannya. Hidup di dalam sukacita karena hati yang gembira. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam sukacita? Bagaimana caranya? Apa yang perlu kita lakukan agar kita juga bisa mengalami sukacita? Santo Titus Bransma, seorang imam, seorang wartawan, dan martir asal Belanda yang dikanonisasi oleh Paus Fransiskus pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 mengatakan demikian. Kita diciptakan untuk bersukacita, namun sukacita bukan keutamaan, melainkan buah dari kasih. Jika kita membaca dan merenungkan Injil hari ini, firman Tuhan hari ini, apa yang dikatakan oleh Santo Titus Bransma adalah sebuah kebenaran. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 9 ini, seperti Bapa telah mengasihi aku, maka demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yang diterima dan dialami oleh Yesus adalah kasih Bapa. Kemudian kasih yang dari Bapa itu tentu diberikan kepada murid-muridnya. Maka dengan demikian, kasih yang diterima dan dialami oleh para murid adalah kasih dari Bapa yang dialirkan dan tentu juga diteruskan oleh Yesus dan juga kepada murid-murid dan juga sampai saat ini ke dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Maka Yesus dan para murid menerima dan tentu juga mengalami kasih yang sama, kasih Bapa, supaya kasih Bapa benar-benar menjadi satu pengalaman pribadi bagi para murid. Maka Yesus mengundang mereka dengan mengatakan, tinggallah di dalam kasihku itu, dan tidak lain adalah kasih yang dari Bapa. Dengan tinggal di dalam kasih Yesus yang juga adalah kasih Bapa, maka kata Yesus, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh, di dalam ayat yang ke-11. Maka sukacita itu dialami oleh karena tinggal di dalam kasih Yesus yang tentunya mengalir dari kasih Bapa. Maka kasih dari Yesus yang mengalir dari Bapa inilah yang membuat tentunya para murid mengalami sukacita. Dengan demikian jelas dan tentu benar bahwa sukacita adalah buah dari kasih itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu menanggapi undangan Yesus untuk senantiasa tinggal di dalam kasih-Nya. Tanpa pengalaman hidup dalam kasih Yesus yang adalah kasih Bapa, maka tentu kita tidak akan dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya
dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun dia melampaui segala pengetahuan yang ada. Maka tanpa hidup dalam kasih Kristus, tentu saja kita tidak akan mengenal sukacita, sebab sukacita adalah buah dari kasih itu sendiri. Saudara-saudari, kita dikasihi tentu untuk sebuah misi, yaitu untuk mengasihi juga. Kita dikasihi Yesus supaya kita juga bisa melakukan satu tindakan mengasihi sesama. Maka kesanggupan untuk berbagi kasih inilah yang melahirkan sukacita. Paus Fransiskus menyebutnya sukacita kasih. Dalam seruan apostolik Amoris Laetitia tentang sukacita kasih, Paus Fransiskus mengatakan, "Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa banyak keluarga yang hidup dalam kasih, memenuhi panggilan mereka dan terus melangkah maju walaupun mereka jatuh berkali-kali sepanjang jalan mereka." Lebih lanjut dia mengatakan, menjelaskan bahwa sukacita orang yang mengasihi dan senang dengan kebaikan yang dialami oleh orang-orang yang mereka kasihi, yang mengalir kepada orang lain, menghasilkan tentunya buah yang baik bagi dirinya sendiri, yakni sukacita yang penuh. Untuk itu, sahabat Saroha, saudara yang terkasih, marilah, bagaimana kita bisa senantiasa tinggal di dalam kasih Yesus? Tentunya tidak pernah berhenti untuk mengasihi sesama, sebab buah kasih adalah sukacita. Hidup dalam kasih tentunya mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita bercita-cita atau berkeinginan untuk menjadikan hidup kita bisa dalam situasi keadaan sukacita, maka itulah pengajaran Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa saling berbagi, mengasihi orang lain, dan bisa menerapkan hidup kasih dalam kehidupan kita. Tentulah hal itu semuanya yang bisa menghadirkan sukacita yang penuh di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita pada hari ini, banyak hal diajarkan dalam kehidupan kita. Marilah kita semua berkeinginan untuk menciptakan suasana saling mengasihi, karena itulah kehendak Tuhan. Karena Tuhan juga sungguh mengasihi kita melalui perbuatan dan cara Tuhan di dalam kehidupan kita seluruhnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Seluruh berkat Tuhan yang sudah kami nikmati. Berbagai pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Memampukan kami dalam setiap aktivitas. Baik melalui hari-hari dan juga seluruh yang boleh kami hadapi dalam kehidupan kami. Tuhan menunjukkan kasih setiamu, bagaimana Engkau mengasihi kami dengan memampukan kami melampaui itu semua, melewati itu semua, dan juga memampukan kami untuk senantiasa mendapat berkat yang daripada Tuhan. Untuk itu, melalui firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami bisa tinggal di dalam kasih Tuhan, maka mampukan kami untuk melakukan satu tindakan yang baik, menciptakan atau memperbuat satu sikap yang saling mengasihi antara kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan kami, di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu dengan segala pengajaran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kiranya itu semua yang memampukan kami untuk menciptakan sikap saling mengasihi, agar kami juga dipenuhi dengan hidup sukacita. Tuhanlah yang memberkati seluruh perjalanan kehidupan kami,
Demikian juga buat seluruh perjalanan jemaat-Mu, apapun yang boleh kami kerjakan, yang boleh kami lakukan, hendaklah itu menghasilkan banyak kebaikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan itu semua untuk kebaikan dan juga pengenalan kami akan firman Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin. Tuhan